Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, jumpa lagi dengan saya Mas Rizal di channel Rumah Bahagia Sahabat Sakinah. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas tentang tata cara pembuatan SKP tahun 2023 bagi penyuluh agama baik itu PNS maupun P3K. Khusus untuk P3K, dipahami bahwa pilihan kinerja kita nanti adalah yang ahli pertama. Sebelumnya kita akan siapkan dulu uraian tugas kita yang merupakan jabaran daripada Kemenpan nomor 9 tahun 2021. Di sini ya, sudah ada uraian tugas kita. Sudah saya siapkan. Nanti para Bapak Ibu sahabat Sakinah tinggal download saja di link download yang diletakkan di bagian deskripsi video ya. Ini ada pembagian tugas kita, ada ahli madya, ahli muda, ahli pertama, ahli utama. Ini tinggal kita klik saja, ini kita akan tampilkan semua. Tapi kita tidak perlu tampilkan semua, cukup kita pilih apa jabatan kita, jenjang jabatannya. Nah, oleh karena saya adalah ahli madya, ya kita buka di sini ahli madya. Bagi Bapak dan Ibu yang masih ahli pertama, buka ahli pertama. Dan yang ahli muda tetap buka ahli muda. Dan diusahakan juga buka untuk semua jenjang. Ya, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kita dalam semua jenjang jabatan. Di sini sudah dirinci, ya, rencana hasil kerja, kemudian indikator kuantitas, indikator kualitas, hasil kerja atau outputnya, ada indikator waktu ya. Nah, ini kenapa kita siapkan supaya nanti kita tidak payah mengetik manual di kolom isian pada aplikasi e-kinerja yang nanti bakal kita isi. Nah, kalau ketik manual itu rata-rata nanti banyak kesalahan-kesalahan ketikan, kesalahan huruf segala macam. Nah, kita siapkan seperti ini. Di antara semua ini kita tinggal pilih ya, tinggal pilih mana yang kira-kira yang mampu kita lakukan. Kalau yang tidak mampu kita lakukan, tentu tidak mungkin kita buat di SKP kita. Contoh, melakukan penyuluhan di radio misalnya, melalui radio. Kita bekerja tidak ada radio, maka kita tidak perlu membuatnya, karena tak mungkin kita akan laksanakan. Masuk juga televisi. Bagi daerah-daerah yang tidak punya stasiun televisi, maka tentu dia tidak mungkin untuk membuat uraian tugasnya. Salah satu uraian tugasnya adalah melakukan bimbingan penyuluhan di televisi. Baik, kita sudah siapkan ini, maka kita langsung masuk ke Google ya. Saya sini menggunakan Google. Kita akan coba masuk ke My ASN kita. Kalau dulu namanya My SAPK. Di sini sudah saya siapkan. Kita tinggal klik. Ya, ternyata sudah langsung masuk ya, karena selalu standby di sini untuk masuk. Kemudian kita masuk, klik ke layanan ASN. Di layanan ASN kita pilih layanan kinerja. Maka dia akan buka lembaran baru di browser kita. Nah, dia juga akan langsung masuk secara otomatis ya. Kalau tidak tinggal klik login saja. Ya, sudah masuk. Data kita sudah ada di situ. Nah, perhatikan unit kerja. Unit kerja kita di mana? Kalau di KUA kecamatan, silakan di KUA kecamatan. Kalau di Bimas Islam, silakan di Bimas Islam. Kalau nanti dia disepakati itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, maka kita pilih nanti kantor Agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, ini bisa dirubah ya, bisa dirubah ya. Kita tinggal edit profil. Edit profil, kita pilih unit kerja kita di mana. Ya, kita bisa pilih unit kerja kita, misalnya kantor Kementerian Agama
Kota Dumai misalnya. Nah, akan muncul di sini ya, kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Ya, muncul Kota Dumai, maka tinggal klik Kota Dumai, kemudian klik OK. Ya, ya, atau kita edit kembali, kita pindah ya, silakan saja. Kantor Agama Kota Pekanbaru. Oke. Nah, setelah itu kita lihat data atasan kita, maka dia sudah muncul. Nah, kalau dia tidak muncul, berarti data atasan kita belum diisi ya. Atasan kita belum diisi. Ini yang penting nih. Nah, data pribadi kita, perhatikan unit kerja PNS-nya, kemudian lihat data atasan kita sudah terisi atau belum. Nah, bagi para pejabat, dia akan klaim pimpinan unit kerja. Kepala KUA, Kasih Bimas, Kakan Kemenak, Kanwil, dia akan klaim pimpinan unit kerja. Kalau kita tidak perlu, ya, karena kita bukan pimpinan. Setelah ini selesai, maka kita akan langsung masuk ke SKP. Kemudian ini masih kosong ya, kemudian kita klik tambah periode SKP. Nah, keluar unit kerja atasan kita, kemudian unit kerja atasan. Kita klik di sini bulan, tanggal, tahun ya. Nah, Desember kita pindahkan ke Januari. Klik tanggal 1. Kemudian akhirnya kita klik Desember tanggal 31. Periode awalnya adalah 1 Januari 2023 dan akhirnya 31 Desember 2023. Untuk P3K tinggal klik TMT SK. Kalau SK-nya itu tanggal 1 September, maka tinggal klik di situ tanggal 1 September. Kita pilih September, kemudian ambil 1 September. Ya, itu dia. Itu untuk P3K. Nah, silakan nanti dirubah sesuai dengan TMT SK kita. Ya. Terus pendekatan kita pilih kuantitatif. Nah, kita sampai pada halaman lembaran SKP kita yang masih statusnya draft ya. Ini periode, ini pendekatan, ini unit kerja kita, statusnya definitif, ini statusnya masih draft. Keterangannya jabatan penyuluh agama alim media, jenisnya pegawai. Ya. Nah, ini bisa kita edit lagi nanti atau bisa kita hapus. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke detail SKP. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Langkah kita selanjutnya adalah kita buat tambahan RHK, rencana hasil kerja. Tambah RHK, muncul rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kita klik di situ, kita pilih ya, rencana hasil kerja yang berkaitan dengan penyuluh ya. Berkaitan dengan penyuluh, nah ini dia. Ini penyuluh. Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Islam yang diberdayakan. Atau nanti kita pilih meningkatkan kualitas bimbingan atau penyuluhan agama, nilai kinerja penyuluh agama. Atau meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama pada persentase penyuluh agama yang dibina. Ini ketika kita melakukan pembinaan penyuluh agama, ini ketika kita dalam konteks meningkatkan kinerja penyuluhan kita, kemudian ini dalam konteks banyaknya kelompok binaan yang kita berdayakan atau yang kita bina. Sekarang kita pilih yang ini saja ya dulu ya. Yang ini saja, nanti yang lainnya sesuaikan dengan konteks uraian tugas kita. Mau bisa pilih ke sini, bisa pilih ke sini. Nah, kita pilih di sini dulu yang berkaitan dengan kelompok-kelompok binaan kita ya.
Klik ini. Kemudian jenis RHK-nya itu kita pilih utama. Kemudian rencana kerjanya kita klik di sini. Rencana hasil kerjanya ini sudah ada di sini. Ya, tinggal kita copy. Sesuai dengan pilihan kita tadi ya. Kita copy. Kita pastikan. Ctrl V. Klik OK. Ya. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul. Kemudian kita tinggal tambah indikator. Nah, aspek yang dinilai itu ada 4. Ya, ada 4. Ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Tapi untuk kita penyuluh cukup 3 saja, yaitu kualitas, kuantitas, waktu. Biayanya tidak perlu, karena kita tidak ada kegiatan yang menggunakan biaya anggaran negara. Yang kita pilih dahulu di sini adalah kuantitas. Ya. Kuantitas. Kita pilih kuantitas, kita cek di sini indikator kuantitasnya. Tinggal klik Ctrl C, kita masuk kembali ke sini, Ctrl V. Target kita, nah target kita berapa jumlah yang akan kita laksanakan. Dan di sini adalah jumlah pelaksanaan identifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, masalah, dan potensi wilayah sasaran. Nah, berapa? Misalnya di sini kita bikin 2 misalnya. Ya. 2. Kalau pelaksanaan untuk kali ya, 2 kali. Klik OK. Nah, sudah keluar di sini kuantitas, jumlah pelaksanaan identifikasi informasi reproduksi wilayah sasaran itu sebanyak 2 kali. Kemudian tambah indikator yang kedua. Indikator kedua, aspeknya kita pilih kualitas. Kualitas ini dalam bentuk persentase. Kita kembali ke lembar uraian tugas. Kita klik persentase, kita copy. Terus kita balik lagi ke laman kinerja, kita Ctrl V. Nah, target kita di sini ya, boleh kita bikin 100%, boleh kita bikin ringnya 90 sampai 100%. Nah, kita letak sini 100% saja. Klik OK. Ya. Berikut kita tambah lagi indikator. Kemudian kita masuk kepada waktu. Ya. Nah, kita tinggal klik saja di sini ketepatan waktu pelaksanaan. Ya. Copy, paste. Kemudian target kita adalah, misalnya pelaksanaan ini identifikasi target kita 2 bulan, maka kita klik sini 2 bulan. Atau kita isi 3 bulan, itu berapa terserah kita ya. Ya, kita yang mampu mengukur kemampuan kerja kita atau membagi poin-poin kerja kita, kapan waktu pelaksanaannya. Jadi schedule-nya kita yang ukur, kita yang susun, kita yang atur. Klik OK. Berarti kalau sudah selesai ini, berarti kita selesai pada poin 1. Selesai pada poin 1, nanti kita masuk ke poin kerja kita yang kedua. Ya, ini poin 1, kita sudah selesai. Ya, ini baru 1. Nah, berikutnya untuk yang kedua, kita tambah RHK. Kita tambah RHK untuk poin kerja kita yang kedua. Kita klik lagi di sini, cari uraian tugas lagi. Ya, meningkatkan kualitas bimbingan. Jenisnya utama. Nah, RHK kita yang kedua, misalnya ini tersusunnya rekomendasi hasil pendataan. Kita copy. Kita pastikan di sini. Kemudian kita klik OK. Secara otomatis sudah muncul ya. Sudah muncul indikator kerja yang kedua. Ya. Indikator kerja yang kedua. Kita tambah indikator. Sama seperti yang di atas, ada 3,
kuantitas, kualitas, dan waktu. Kita tambah indikator. Yang pertama aspek kuantitas. Nanti kita balik lagi ke sini, kuantitasnya. Yang kedua ya, Ctrl copy, Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Target kita misalnya sesuai dengan kali kita tadi ya 2 ya. 2 laporan. Kita tengok di outputnya di sini apa. Dokumen ya. Kita bikin targetnya 2 dokumen. Klik OK. Sudah muncul. Tinggal kita tambah lagi indikatornya. Itu kualitas. Kita balik ke sini. Kita ambil persentase. Kita Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Target kita 100%. Klik OK. Kita tambah lagi indikatornya yang ketiga, indikator waktu. Kita di sini klik copy, Ctrl C, ini Ctrl V. Target kita waktunya 2 bulan misalnya. Oke. Nah, ya. 3 ya. Nah, kalau kita masuk ke yang ketiga, ya kembali lagi, kita tambah RHK. Tambah RHK. Kita cari, ini. Kita tengok lagi yang ketiganya apa. Terlaksananya pemetaan kebutuhan kelompok sasaran. Ctrl C lagi. Kita masuk ke sini kita pilih dulu di sini utama, kemudian Ctrl V, klik OK. Ya, tambah indikator, aspek penilaian kuantitas. Kita lihat aspek penilaian kuantitasnya. Yang ketiga, Ctrl C, Ctrl V, kemudian targetnya ini adalah jumlah kegiatan pemetaan ya. Nah, kalau jumlah kegiatan pemetaan berarti di sini dokumen peta ya. Dokumen peta berarti kita pilih di sini 2 kali misalnya. 2 kali. Atau hasilnya 2 dokumen. 2 kali. Ya. Ya, tambah indikator. Aspeknya kita jadikan waktu. Jadi kuantitas ya, kita masuk kualitas. Kemudian kita lihat di kualitas itu persentase, Ctrl C. Kita balik lagi Ctrl V. Target kita 100%. Klik OK. Kita masuk yang ketiga, tambah indikator. Aspeknya adalah waktu. Di sini ketepatan waktu ya, ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Haste, waktu kita di sini misalnya 2 bulan. Oke. Untuk menentukan waktu itu tergantung kepada jenis uraian tugas kita. Misalnya uraian tugas kita tentang identifikasi informasi, misalnya kita laksanakan dalam waktu 2 bulan di awal-awal tahun berjalan. Terus ada tentang materi konseling misalnya, tersusunnya materi konseling atau informasi, maka ini bisa kita buat 12 bulan. Kita contohkan ya. Karena informasi konseling ini tentu sepanjang waktu ya, sepanjang tahun ada pelaksanaan konseling. Kalau ini kan tidak mungkin kita nyusun rekomendasi hasil itu setiap bulan. Nah, atau ini mengidentifikasi kelompok itu setiap bulan. Karena kelompok itu kan di awal-awal tahun ya.
Kemudian terlaksananya pelayanan konseling atau informasi kategori 3. Ini kan berjalan terus sepanjang bulan atau sepanjang tahun. Kita kasih contoh ya. Kita copy. Kita tambahkan, ini sudah ya, kita tambahkan RKH-nya. RHK ya. Kita tambahkan RHK-nya. Kita kembali lagi. Ini kita masukkan jenisnya utama, terus di sini kita paste, kita klik OK. Kerja kita yang keempat. Tambah indikator, aspeknya kuantitas, kemudian indikator kuantitasnya itu adalah jumlah materi. Maka kita buat di sini Ctrl V, targetnya misalnya 12 materi ya. Selanjutnya kita tambah indikator kedua, kualitas, persentase, kita klik V, targetnya 100%, klik OK. Kita tambah indikator ketiga, waktu. Kita tengok di sini waktunya, ketepatan waktu. Paste. Targetnya ini batu 12 bulan. Ya. Oke. Nah, selesai ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat Sakinah, ini kita lakukan terus sampai semua kontrak kerja kita itu tersalin ke sini seluruhnya. Dan kalau sudah tersalin, maka kita tinggal periksa terlebih dahulu atau mungkin ada kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki dengan mengklik kolom edit ya. Editnya bisa diklik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelum kita nanti ajukan. Kalau sudah diajukan, dia jadi draft, maka tidak bisa lagi kita rubah kecuali kita minta dibatalkan. Ya, kita klik kalau sudah selesai, rasanya yakin, maka kita tinggal klik ajukan SKP. Kalau ternyata setelah diajukan, nah ini kita tidak bisa rubah lagi kecuali nanti kita minta dibatalkan. Ya. Kita dibatalkan, maka kita akan edit ulang kembali. Baik, demikian sahabat Sakinah, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini nanti kita akan lanjut kepada tahapan berikutnya. Kita belum bisa lanjut karena SKP kita belum kita ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak dan Ibu untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.